Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratnaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori sese. Pengertian memori sese. Definisi sese adalah memori yang lebih kecil, lebih cepat, yang menyimpan salinan data dari yang paling sering digunakan memori utama lokasi. Fungsi sese berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena sese menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Level memori sese. Sese memori ada 3 level, yaitu L1, L2, dan L3. Sese memori level 1 adalah sese memori yang terletak dalam prosesor atau sese internal. Sese ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Ukuran memori berkembang mulai dari 8KB, 64KB, dan 128KB. Sese L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan sese eksternal. Dan sese level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari sese L2 dari masing-masing inti prosesor. Fungsi sese L1, L2, dan L3. Fungsi sese L1, sejumlah kecil SRAM memori yang digunakan sebagai sese yang terintegrasi atau satu paket di dalam modul yang sama pada prosesor. L1 sese ini dikunci pada kecepatan yang sama pada prosesor, berguna untuk menyimpan secara sementara instruksi dan data, dan memastikan bahwa prosesor memiliki supply dan data yang stabil untuk diproses sementara memori mengambil dan menyimpan data baru. Fungsi sese L2 fungsinya sama dengan L1 sese. L2 sese dikenal juga dengan nama secondary sese, adalah memori yang memiliki urutan kecepatan keduanya, atau tipe memori yang paling cepat adalah L1 sese yang disediakan untuk mikroprosesor. Dan fungsi sese L3 sese memori khusus yang bekerja tangan di tangan dengan L1 dan L2 sese untuk meningkatkan kinerja komputer. L1, L2, dan L3 sese yang memproseskan komputer unit atau CPU, ayat-ayat jenis lain dalam sistem sese seperti hard disk. Perbedaan L1 sese, L2 sese, L3 sese adalah: sese L1 adalah memori yang utama, kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. Sese L2 adalah memori yang kedua atau sekunder, kecepatannya di bawah kecepatan sese L1. Sese L3 memiliki kapasitas lebih besar dari sese L2, lebih lambat dari sese L2, tetapi lebih cepat dari memori utama L1. Prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Dalam mekanisme kinerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 sese. Bila tak ada, maka akan diambil dari L2 sese, kemudian dicari di L3 sese. Atau bila ada, jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Pengambilan data di L2 sese hanya dilakukan pada di L1 sese tidak ada. Cara kerja memori sese. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama ia akan mencarinya pada sese. Jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, sese dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor, sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Dengan cara ini, maka memory bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Selain itu, kapasitas memori sese yang semakin besar akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Struktur sistem sese. Memori utama terdiri dari sampai dengan 2 N-word beralamat dengan masing-masing word mempunyai N-bit alamat yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang mempunyai panjang K-word masing-masing bloknya. Dengan demikian, ada M2NK blok. Sese terdiri dari sebuah baris yang masing-masing mengandung K-word, dan banyaknya baris jauh lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya blok memori. Desain sese ini selalu berkembang, terutama karena memori menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih padat. Intel dan AMD telah melakukan percobaan dengan desain sese. Bahkan perusahaan Intel bereksperimen dengan sese L4. Pasar CPU bergerak maju lebih cepat dari sebelumnya,
Dengan itu, kita terikat untuk melihat desain sistem mengimbangi kekuatan CPU yang tumbuh. Selain itu, ada banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang dimiliki komputer modern. Mengurangi latensi, memori mungkin merupakan bagian terbesar darinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.